Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 berjumlah 4 orang akan mempresentasikan pembahasan tentang resiko perbankan. Ya, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama, langsung saja. Yang pertama yakni definisi resiko perbankan. Resiko perbankan adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesarnya adalah dalam bentuk finansial. Selanjutnya, bank devisa dan bank non-devisa. Dari segi kemampuan dalam melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional dibedakan menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Adapun bank devisa sendiri adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor, impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis. Contohnya bank BCA, bank niaga, dan lain-lain. Lalu bank non-devisa adalah bank yang aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Namun, bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya. Contohnya, Bank Nusantara. Tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Yang pertama adalah pembinaan. Pemerintah menganggap bank membutuhkan pembinaan baik secara keuangan atau non-keuangan guna menstabilkan kembali posisi ke arah yang diharapkan. Yang kedua adalah tindak lanjut pengawasan bank. Bank Indonesia bertugas melakukan pemantauan secara intensif kepada setiap kebijakan dari bank tersebut. Bagaimana menyelesaikan masalah, kemampuan menciptakan likuiditas, kemampuan memenuhi CAR atau Capital Adequacy Ratio yang ditetapkan oleh BI dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah likuidai bank. Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam dengan pemerintah dalam melakukan kebijakan melikuidasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan oleh kreditur. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Risiko ini biasanya disebabkan oleh risiko nilai tukar dan juga risiko tingkat bunga. Kemudian yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri. Contohnya, kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya, sehingga menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Risiko yang dialami oleh bank perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya membayar listrik, telepon, gaji karyawan, dan lainnya. Pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Secara umum, pengawasan kepada perbankan itu ada 2, yaitu yang pertama pengawasan dilakukan oleh internal bank, yakni dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan oleh ekstern perbankan. Biasanya dilakukan oleh pihak bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter suatu negara. Secara umum ada 2 bentuk pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum ini biasanya memeriksa
semua aspek bank, yaitu keadaan keuangan, kegiatan usaha, manajemen, dan lain-lain. Kemudian, untuk pemeriksaan khusus biasanya terhadap aspek-aspek tertentu dari bank terkait, misalnya pos neraca, kepatuhan terhadap ketentuan, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Yang pertama yaitu general awareness. Ya, seluruh pegawai bank mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang kedua, good understanding, yaitu penanaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan operasional perbankan. Yang ketiga, risk assessment, yaitu harus ada pada operasional perbankan sehari-hari sampai perumusan action plan dan strategi operasional. Yang keempat, dynamic prevention atau pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis resiko sebagai alat utama mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, profit detection, yaitu organisasi perlu memahami kejahatan risiko yang akan timbul secara proaktif terhadap kejahatan dan bagaimana dapat ditangani. Yang terakhir, investigation, melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang terjadi. Yang selanjutnya, biaya risiko dan kredit macet. Bagi pihak kreditur, kemacetan aliran pengembalian pinjaman adalah sebuah risiko sehingga menimbulkan beban yang harus ditanggung pihak kreditur. Suatu perusahaan yang melakukan kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risk cost, biaya risiko yang timbul karena faktor terjadinya piutang tak tertagih. Yang selanjutnya, menghitungkan biaya risiko. Untuk memperhitungkan berapa jumlah risk cost atau biaya risiko yang harus ditanggung perusahaan ada dua cara, yaitu biaya risiko dihutang dengan cara mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. Yang kedua, biaya risiko dihutang dengan cara melihat berapa total angka pinjaman, di mana ini dilihat dalam suatu periode akuntansi. Angka yang dianalisis tersebut sesuai dengan terjadinya di lapangan. Yang selanjutnya yaitu tentang program penguatan struktur perbankan nasional. Nah, untuk menciptakan suatu bentuk dan format perbankan nasional yang sehat dan tentunya kuat, maka pemerintah dalam konsep arsitektur perbankan Indonesia atau biasanya disebut sebagai API itu menyusun sebuah kerangka acuan. Kita kan tahu bahwa hukum dan politik adalah ibaratnya sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dikaji secara terpisah tetapi harus dilihat sebagai satu bentuk kesatuan. Bagaimana artinya demikian? Nah, artinya itu hukum dan politik hendaknya bergerak secara bersama-sama demi mewujudkan tatanan sehingga membentuk struktur perbankan yang kuat dengan menjadikan API itu sendiri sebagai kerangka acuannya. Nah, menurut tokoh Masjud Ali, keenam pilar penyangga pada bangunan API atau arsitektur perbankan Indonesia itu sendiri meliputi yang pertama adalah struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Jadi jika
perbankannya itu sehat, pastinya bisa memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan perekonomian dalam negeri itu sendiri. Dan poin yang kedua adalah sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Jadi, segala sistem yang dilakukan bank dalam mengatur dan mengawasi itu harus dilakukan secara efektif dan patuh pada standar internasionalnya. Poin yang ketiga adalah industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Jadi jelas ya bahwa perbankan itu harus memiliki daya saing yang tinggi serta kuat, karena kan setiap kondisi baik itu perekonomian maupun politik itu berubah-ubah dan juga kadang sulit untuk ditebak. Poin yang selanjutnya yaitu terciptanya Good Corporate Governance atau GCG di perbankan sehingga memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Selanjutnya yaitu infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Jadi untuk menciptakan perbankan yang sehat pastinya harus dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap dan juga mendukung. Yang terakhir yaitu terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Mungkin itu dari kelompok 6 tentang risiko perbankan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.